Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Liza, host pada podcast pada hari ini. Jadi untuk episode hari ini kita akan membahas terkait BPJS Kesehatan 1 atau Siap Membantu. Nah, untuk tamu pada hari ini kita kedatangan dua tamu spesial loh. Mungkin langsung saja ya untuk perkenalan dirinya terlebih dahulu. Nah, silakan nih siapa yang mau terlebih dahulu perkenalan diri? Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Siti Fatima atau bisa dipanggil Ima dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamuju. Halo Sobat Sehat, saya Misda Mandasari dari BPJS Kesehatan Cabang Mamuju. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Ima dan Kak Misda di BPJS Kesehatan itu sebagai apa dan berapa lama Kak kalau boleh tahu? Oke, kalau dari saya sendiri itu sebagai petugas BPJS 1 di Kantor Cabang Mamuju dari tahun 2021. Kalau saya sendiri menjadi BPJS 1 itu baru per tahun ini sih Kak, kurang lebih baru 5 bulan. Oh begitu ya Kak. Jadi bagaimana itu Kak terkait tugas BPJS 1? Maksudnya ini siap membantu siapa dan di mana Kak? Oke, kami selaku petugas BPJS 1 setiap harinya melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk pemberian edukasi dan informasi kepada peserta JKN. Kami juga melakukan sibling atau supervisi, lihat buktikan langsung untuk kepada peserta JKN agar mendapatkan pelayanan prima di rumah sakit. Selain itu kita juga membantu pasien jika terdapat kendala selama pelayanan di rumah sakit. Nah, betul sekali tuh Kak. Meskipun saya baru bergabung menjadi BPJS 1, namun sudah merasa bermakna sekali bekerja di BPJS Kesehatan karena bisa membantu pasien yang mengalami kendala saat berada di rumah sakit dan membutuhkan informasi pelayanan tentang kesehatan di rumah sakit. Peserta ataupun pasien yang berada di rumah sakit pun tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor BPJS Kesehatan saat mengalami kendala pelayanan. Nice. Wah, ternyata mulia sekali ya pekerjaannya Kak. Terus Kak bisa di-share terkait apa aja sih yang sering ditanyakan ataupun dikeluhkan oleh peserta JKN? Oke, jadi untuk keluhan yang sering kami terima itu palingan menanyakan status kepesertaan, kok ini bisa nggak aktif, terus kedua menanyakan bagaimana sih pelayanan yang didapatkan, apakah dijamin atau tidak, mengenai denda pelayanan, dan mungkin paling utamanya itu kebanyakan untuk menanyakan antrian online. Dari Kak Misda mungkin? Kalau saya sendiri, kebanyakan pasien itu bertanya tentang status kepesertaan dan paling banyak keluhannya itu terkait gangguan antrian melalui aplikasi mobile JKN. Wah, ternyata cukup beragam ya Kak yang ditanyakan peserta JKN ini pada saat layanan. Nah, Kak Misda dan Kak Ima, terus bagaimana kakak-kakak ini menangani keluhan peserta yang banyak tadi agar tidak menjadi hard complaint Kak? Jadi ketika kita menangani keluhan, pertama-tama kita harus menerima dan menjadi pendengar terbaik. Kemudian kita harus bersikap empati kepada peserta JKN. Nah, setelah itu kita memberikan solusi sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Tentu saja kita harus bersikap ramah kepada peserta JKN. Nah, kalau dari Kak Misda sendiri gimana Kak? Nah, benar sekali tadi yang dikatakan oleh Kak Ima. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah ramah kepada peserta JKN. Di saat kita sudah ramah dan sopan kepada peserta JKN, mereka akan merasa segan sehingga bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dan saya biasanya memberikan edukasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta JKN. Wah, ternyata begitu ya Kak. Jadi yang paling utama di sini adalah bersikap ramah ya. Nah, terus kalau dengan petugas di rumah sakit Kak, hubungannya itu seperti apa? Karena saya juga pernah lihat ada poster tertempel seperti itu Kak di informasi BPJS 1 bersama petugas rumah sakit Kak. Benar nih Kak, di poster BPJS 1 terdapat juga petugas informasi dan pengaduan di rumah sakit. Mereka ini standby di rumah sakit dalam membantu saya nih dalam pemberian edukasi informasi Kak, penanganan pengaduan. Kami itu saling kolaborasi dalam pemberian informasi dan pengaduan di rumah sakit. Wah, begitu ya Kak. Jadi apabila ada pertanyaan nih Kak dari peserta atau dari pihak rumah sakit yang belum bisa dijawab, itu cara menanganinya gimana ya Kak? Kami selalu melakukan koordinasi dengan bagian terkait, tapi kita harus juga cepat dalam merespon nih ketika ada peserta JKN membutuhkan informasi dan ketika adanya keluhan. Iya Kak, karena kami ada SLA yang harus dipenuhi di setiap informasi dan pengaduan. Nah, adapun untuk SLA bagian informasi itu 1 jam sesuai SLA kanal. Untuk pengaduan sendiri itu 1 sampai 3 hari kerja, dan untuk permintaan itu 3 jam sesuai SLA kanal.
Begitu ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak Ima dan Kak Misda, ada berapa aja sih bagian di kantor BPJS Kesehatan, dan boleh disebutkan juga beserta dengan perannya masing-masing Kak. Mungkin dari Kak Ima dulu. Oke, jadi kalau di kantor cabang Mamuju ada 6 bagian dan 2 kantor kabupaten. Yang pertama itu ada bagian Yanpaskes yang dimana menangani mutu layanan fasilitas kesehatan. Terus ada bagian PMU juga nih, di mana itu ada menjamin manfaat utilisasi yang menangani terkait pembayaran atau klaim yang diajukan dari Vaskes ke BPJS Kesehatan. Ada juga bagian kepesertaan, yang dimana itu menangani terkait penambahan mutasi peserta JKN di seluruh segmen. Kemudian ada bagian Yanser. Yanser ini terkait layanan administrasi peserta JKN, baik tatap muka ataupun non tatap muka. Dan bagian PKP ini juga terkait keuangan dan kepatuhan peserta BPJS Kesehatan, termasuk diantaranya itu terkait dengan iuran peserta JKN. Dan yang terakhir itu ada bagian SDM Muka. SDM Muka ini terkait dengan fungsi SDM, umum, dan komunikasi baik internal maupun eksternal. Kalau untuk kantor kabupaten sendiri itu ada 2 Kak. Yang pertama ada Kabupaten Mamuju Tengah dan yang kedua adalah Kabupaten Pasangkayu. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta JKN, kita selalu koordinasi dulu agar tindak lanjutnya itu sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Ternyata luar biasa sekali ya jawaban dari kakak-kakak ini, dan panjang-panjang sekali ya Sobat Sehat. Mungkin bisa minum dulu, silahkan. Bagaimana kalau kita cheers dulu teman-teman? Boleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Nah, boleh dilanjut nih Kak. Nah, boleh ya. Kalau boleh tahu nih Kak Ima dan Kak Misda, pasti banyak ya pengalaman menariknya. Mungkin boleh diceritakan ke Sobat Sehat pengalaman menariknya itu apa aja Kak? Wah, kalau untuk pengalaman sih sebenarnya banyak ya kalau yang menarik, tapi paling sering sih saya dapatnya peserta yang menggunakan bahasa daerah nih. Kalau dari daerah-daerah yang terpencil, kan biasanya tuh dia udah tua tapi menggunakan komunikasi itu menggunakan bahasa daerah saja. Tapi ya untungnya ya kita punya PIPP yang lebih mengerti, yang standby di rumah sakit nih membantu kita. Kita juga sering mendapatkan pasien yang kadang dia ingin mengutarakan permasalahannya tapi dia bingung cara mengutarakan, jadi kita kadang salah paham. Ikut bingung juga ya. Tapi ya untungnya sampai saat ini semuanya aman terkendali sih. Oh begitu ya Kak pengalaman menariknya. Mungkin kalau dari Kak Misda bisa disampaikan juga pengalaman menariknya? Kalau saya sendiri, pengalaman yang paling menarik itu saat peserta yang saya berikan pelayanan atau informasi itu merasa senang dan merasa puas dengan ekspresinya saat sebelum mendapatkan informasi dan setelah mendapatkan informasi itu membuat saya juga merasa senang dan peserta juga merasa senang dan merasa puas tentunya. Nah, seperti itu ya pengalaman menariknya dari kakak-kakak ini. Mungkin untuk hari ini terima kasih ya atas informasi dan juga pengalaman yang telah dibagikan kepada Sobat JKN. Terakhir nih Kak, dari Kak Ima dan Kak Misda, apa yang perlu disampaikan ke peserta JKN saat mengalami kendala ataupun keluhan tapi belum bisa bertemu petugas BPJS 1 seperti itu? Mungkin dari Kak Ima dulu. Baik Sobat Sehat, untuk PSI masing-masing rumah sakit di kantor cabang Mamuju itu ada 3 orang. Yang pertama ada Kak Titin Fitriani. Kak Titin ini bisa ditemukan atau dilihat atau ditemukan dan dicari di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat dan Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Dengan ciri-ciri dia menggunakan jaket sage seperti ini dan tidak lupa dengan PIN BPJS 1. Nah, bisa dihubungi dengan nomor 081122470077. Kemudian ada saya sendiri, Siti Fatimah. Saya memegang Rumah Sakit RSUD Kabupaten Mamuju dan Rumah Sakit Mitra Manakara. Dan saya bisa dihubungi di nomor 082290384943. Jangan lupa muka saya harus sama ya seperti di poster. Kemudian ada Misda Mandasari. Nah, kalau saya sendiri berada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Ibu dan Klinik Hayat Medical Center. Nah, saya bisa dihubungi di nomor 0811425663.
Nah, jadi gitu ya Sobat Sehat. Jadi kalau kalian lagi di Mamuju dan berada di rumah sakit, jadi tadi ada 3 ya PIC-nya. Yang pertama itu Kak Titin, yang kedua Siti Fatima, dan yang terakhir Misda Mandasari. Nah, oke Sobat Sehat, mungkin untuk hari ini cukup sekian ya, dan terima kasih juga kehadirannya dari kakak-kakak cantik ini. Mungkin seperti itu, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.